Halo pemirsa, hanya karena berebutan pacar, seorang siswa SMA di Aceh Besar dianiaya adik kelasnya. Korban mengalami luka tusuk di perut. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 untuk jajaran kuda 86. Kita ke informasi pertama, pemirsa, sejumlah rumah dan bengkel motor di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Kebakaran yang terjadi di bawah kolong tol itu sempat membuat panik warga. Sejumlah rumah di Jalan Inspeksi Kaliduri, Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke pemukiman lainnya. Warga panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 7 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akibatnya 7 rumah dan bengkel motor ludes terbakar. Api diduga akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga. Dari warga, itu dari rumah sebelah, dari rumah belakang. Harus pendek, konslet. Itu rumah itu ada orangnya nggak sih? Orangnya lagi jualan. Iya. Itu rumah-rumah kontrakan Pak ya? Oh iya, rumah-rumah kontrakan. Ini bisa dikatakan bangunan usaha dan juga bangunan macam itu. Keberadaannya di kolong tol, betul Pak? Beradanya sebagian di kolong tol. Usahanya apa Pak? Tadi ada di usaha yang ada juga bengkel motor, ada juga sementara itu yang kami dapatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kasusnya ditangani Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Akibat korsleting listrik, kebakaran rumah terjadi di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Pemilik rumah histeris menyaksikan rumahnya terbakar. Pria ini histeris mengetahui rumahnya di Jalan Pangeran Komarudin, Cakung, Jakarta Timur hangus terbakar. Kebakaran ini juga membuat warga panik. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh rumah korban. 8 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kafe, di belakang kafe kebakaran satu rumah Pak. Satu rumah atas nama Pak Siombing. Atau Siombing. Untuk permasalahannya nanti kita tunggu dari tim serse. Kita akan melihat. Penyebabnya belum tahu ya Bang ya? Ya, untuk lalu sementara kita pengaturan bergabung dengan jajaran Disub maupun Satpol PP dan warga masyarakat biar tidak macet. Penyebab kebakaran ini masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, konser dangdut yang digelar dalam acara Halal Bihalal di Blora, Jawa Tengah berubah menjadi ajang tawuran warga. Akibatnya seorang anggota polisi terluka. Sejumlah warga terlibat aksi tawuran di konser musik dangdut Desa Prigi, Blora, Jawa Tengah. Petugas terpaksa melepas tembakan peringatan untuk membubarkan warga. Tawuran warga terjadi diduga akibat minuman keras. Ternyata dangdutan dalam acara Halal Bihalal ini tidak mengantongi izin kepolisian. Untuk penyebabnya biasa, di mana-mana hampir secara umum karena minuman miras, sehingga proses dangdutan itu hampir dari 10 tempat
itu pasti terjadi 6 atau 4 kali kejadian gelut atau perkelahian. Akibat peristiwa ini, 1 anggota polisi terluka akibat benda tumpul. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Diduga akibat sopir mengantuk, mobil yang ditumpangi 1 keluarga pemudik terjun ke jurang di Jalan Trans Sulawesi, Mamuju, Sulawesi Barat. 6 penumpang, 3 diantaranya anak-anak, bisa menyelamatkan diri. Mobil minibus yang ditumpangi 1 keluarga pemudik terjun ke jurang sedalam 5 meter di Jalan Trans Sulawesi, Desa Takandaeng, Mamuju, Sulawesi Barat. Bersama petugas, warga berupaya mengevakuasi mobil tersebut dari dalam jurang menggunakan mobil derek. 6 orang penumpang mobil, 3 diantaranya anak-anak, bisa menyelamatkan diri. Pengemudi mobil terluka di bagian kaki. Dari Sidrap menuju ke Tokoyo. Lalu Ada penumpangnya 3 dewasa, 3 anak kecil. ada yang luka-luka, Pak? Sopirnya yang terbentur dengan setir dan dibawa ke rumah sakit sama keluarga. Sekitar Kecelakaan diduga akibat pengemudi mobil mengantuk hingga hilang kendali dan terjun ke jurang. Pemudik diimbau agar berhati-hati dengan mengurangi kecepatan karena banyaknya tikungan di lokasi. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Freddy Christian, iNews melaporkan. Diduga remblong, sebuah minibus menabrak 7 sepeda motor di jalur wisata Pantai Papuma, Jember, Jawa Timur. Akibatnya seorang pengendara motor tewas. Sebuah minibus menabrak 7 sepeda motor di jalur wisatawan Pantai Papuma, Jember, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat rem mobil blong usai melintas di jalur tanjakan dan turunan di kawasan wisata yang ramai antrian pengendara. Akibatnya 1 pengendara motor tewas dan 2 lainnya terluka. Korban tewas dievakuasi untuk segera dimakamkan. Sementara sopir minibus dalam pemeriksaan kepolisian Satlantas Polres Jember. Warga berharap petugas kepolisian mengatur lalu lintas agar kecelakaan bisa terhindarkan. Kendaraan bermotor. Harapannya jangan sampai ada kecelakaan lagi. Dan untuk pemerintah, saya menghimbau perlu ada petugas di titik-titik keramaian, mengurai dan juga menertibkan. Supaya apa? Supaya warga lebih teratur dan disiplin dalam menggunakan. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kesal dengan aksi brutal geng motor menyerang pemukiman, warga Penjaringan, Jakarta Utara membakar sepeda motor diduga milik geng motor. Kobaran api membakar sepeda motor diduga milik anggota geng motor di Jalan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Warga membakar motor ini setelah menangkap seorang anggota geng motor yang menyerang pemukiman. Sebelumnya, sekelompok geng motor sempat bentrok dengan warga di wilayah Kamal Muara. Diamankan dari amukan massa, seorang anggota geng motor yang ditangkap warga dibawa ke Pospol Sektor Kamal Muara. Aksi teror geng motor menyerang pemukiman warga juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya 2 warga terluka terkena anak panah. Sejumlah warga di Jalan Adiaksa Baru, Lorong 5, Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban penyerangan puluhan geng motor. Tim Patmor Brimopolda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi penyerangan mendapati 2 orang warga yang terluka akibat serangan panah busur. Bahkan seorang remaja dievakuasi dari sebuah minimarket usai menyelamatkan diri dari kejaran para pelaku. 1 mobil warga juga rusak terkena lemparan batu. Hasil penyelidikan polisi, pelaku berjumlah 20 orang membawa berbagai jenis senjata tajam. Pas di sini tadi lempar batu. Berapa banyak tadi kita lihat? Ya. Berapa banyak orangnya yang menyerang? Orangnya itu kalau gabungan itu sekitar 20 orang. 20 orang? Iya, kalau gabungan. Berapa motor itu? Banyak kalau motor, sekitar 10-an. Terus kita mobil tak? Kenapa sekarang ini? Ya,
Apanya harus kena apa itu? Pintunya kena ini, kena batu. Lorong 5 ditemukan korban 2 kena panah lengannya, satu lengannya, satu tangannya kena busur. Dari informasi di lokasi kejadian, pemicu penyerangan itu apa, Bunda? Dari informasi pemicunya menurut masyarakat di situ tidak tahu juga, tiba-tiba diserang pakai panah, parang dengan batu. Guna mengantisipasi serangan susulan, aparat kepolisian melakukan penjagaan di lokasi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terlibat kejar-kejaran dengan warga nekat menerbangkan balon berpetasan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Pelaku menerbangkan balon berpetasan untuk merayakan pesta Kupatan. Sejumlah remaja di Pekalongan, Jawa Tengah ini nekat menerbangkan balon udara berpetasan menyambut tradisi Syawalan Ketupat 7 hari setelah Lebaran. Aksi ini kerap dirazia polisi hingga sempat terjadi kejar-kejaran. Polisi bahkan kewalahan karena harus melewati pematang sawah. Polisi mengaku kecolongan karena hanya berhasil menyita belasan balon dan beberapa petasan. Untuk tahun ini banyak yang sudah mengudarakan? Ya, sebagian kita kecolongan karena wilayah Pekalongan Selatan begitu luas. Tapi alhamdulillah dari pada tahun kemarin untuk tahun ini lebih berkurang. Menerbangkan balon udara dilarang pemerintah karena sangat membahayakan lalu lintas penerbangan serta membakar jaringan listrik tegangan tinggi Jawa Bali. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Modus menanyakan alamat, seorang bocah perempuan di Kreo, Tangerang, Banten menjadi korban penjamretan. Pelaku merampas kalung emas milik korban. Seorang pria pelaku jambret berkendara motor melintas di Gang Melati, Kreo, Tangerang, Banten. Melihat korban seorang bocah perempuan berjalan kaki, pelaku kemudian berputar arah. Modus menanyakan alamat, pelaku langsung merampas kalung liontin korban. Pelaku kabur sementara korban lari ketakutan berteriak memanggil orang tuanya. Jadi anak kecil itu lagi mau jalan ke sini dari arah gang sebelah kanan. Dia mau jalan ke sini dan jambretnya muter balik, ketemu udah di situ. Jadi kalungnya langsung diambil gitu aja. Dan anak kecilnya kabur ke rumahnya. Dan ketahuannya dari CCTV-nya. Nangis gak bang si anak? Belum tahu nangisnya sih, kayaknya sih nangis soalnya itu kencang banget ditariknya. Tapi sempat jatuh nggak si anaknya bang? Oh nggak sempat, dia pas ditarik langsung kabur. Aksi jambret yang menyasar anak-anak membuat warga resah. Warga berharap polisi bisa segera menangkap pelaku. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian sepeda di teras rumah warga di Surabaya, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku melompati pagar rumah korban menjelang subuh. Seorang pria terekam CCTV melompat pagar rumah korban di Kampung Ketandan Baru, Gang 2, Surabaya, Jawa Timur. Hanya dalam waktu hitungan detik, pelaku mengambil sepeda motor yang ada di teras rumah korban. Awalnya pelaku sempat duduk di depan rumah korban sambil memantau situasi. Saat membawa kabur sepeda, pelaku sempat berpapasan dengan tetangga korban namun tidak menyadari. Pencurian yang terjadi jelang waktu subuh baru diketahui saat korban akan pergi ke pasar. Sepeda enggak ada, saya cari sebelah, cari itu memang enggak ada. Saya panggil anak saya, sepedanya mana? Enggak tahu Bu, di depan. Akhirnya saya panggil ponakan saya, Den, yang punya CCTV ini. Setelah dilihat di CCTV jam berapa Jam dia mencuri? 4:22 menit. Pelaku dikenal nggak Bu? Enggak, saya enggak kenal. Nggak pernah kenal ya Bu ya? Enggak.
Kasus pencurian sepeda ini sudah dilaporkan ke polisi. Korban berharap pelaku segera ditangkap. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Bus yang melaju di jalan lintas Sumatera dilempar batu. Seorang pemudik tewas. Pelaku pelemparan ternyata mantan sopir bus tersebut. Apa motifnya? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sergap.